Bapak Ibu, pagi hari ini ya kita akan belajar firman Tuhan yang saya judul dimulai dari rumah Tuhan dahulu. Saya akan awali dengan pertanyaan, siapa di sini dari Bapak Ibu, saudara yang pernah masuk ke ruang sidang di pengadilan? Pernah? Sebagai terdakwa? Oh enggak ya. Ya, pasti kalau saya pernah ya waktu kasus pencurian rumah kami di Wonosobo. Waktu itu bayangkan ya Bapak Ibu, rumah kami itu waktu itu malam itu ada 9 orang yang tinggal di situ. Tiba-tiba bangun tidur itu ada tapak kaki. Tapak kaki itu karena habis hujan, jadi ada tapak kaki, apa yang terjadi gitu, tapak kaki ya, beletok ya, ternyata semua barang-barang hilang. Nah akhirnya setelah 3 bulan pencurinya ketangkap karena semua laptop, HP semua Otniel, HP-nya Otniel masih kecil itu ya, isinya kan video-video gitu. Nah itu semua dibawa, sampai tas sekolah Otniel semua sama Benanya semua dibawa, sampai saya baru bikin SIM semuanya hilang. Ya, semuanya hilang. Nah, ketika 3 bulan hilang, ketangkeplah ini pencuri ya. Ketika ditangkap sama pencuri sama petugas, akhirnya disidang. Ya, ketika ikut sidang saya datang sebagai saksi, ditanya. Nah, itu suasananya aja tegang sekali ya, Saudara. Sebetulnya kalau untuk berbohong gak susah itu di situ. Tetapi saya ingat ya waktu itu pencuri itu kan ditaruh di ruang, kalau mereka datang dari penjara terus dijadikan satu gitu ya. Kebetulan ada jemaat yang juga sedang sama-sama di sidang, kasihan gitu ya. Akhirnya saya belikan bakso di depan gitu. Dan itu satu bakso, satu mangkok aja rebutan gitu ya. Ampun, sampai ya kita ini memang gak pernah bisa marah ya sama orang yang udah berbuat jahat. Nah akhirnya Bapak Ibu sudah selesai sidangnya. Nah kita suatu saat juga akan menghadapi sidang ya, penghakiman dengan Tuhan, dan Tuhan akan menjadi hakimnya. Nah tetapi kalau kita penghakiman kita bagi orang kita yang percaya, dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua ya, ini bicara tentang kita orang-orang percaya harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, kalau kita ini semua orang percaya harus juga masuk dalam sidang, dalam penghakiman, tetapi kalau dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan ini bukan menentukan nasib kekal bahwa kita ini akan dihukum mati atau selamat, tetapi kita akan menerima upah atas pelayanan dan kesetiaan yang saleh. Nah, di dalam Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, siapa bilang Bapak Ibu kalau kita ini nggak bisa kita mati nggak bisa bawa uang ke surga? Kan bilang mati kita nggak bisa bawa harta. Bisa loh Bapak Ibu. Ternyata kalau kita investkan ya harta kita untuk pekerjaan kerajaan Allah. Nah uang kita kan berarti dikumpulkan di dalam kerajaan surga. Jadi uang bisa dibawa mati, tetapi harus diinvestasikan ya. Jadi ya waktu kapan tuh ada orang bilang, oh itu orang kaya sekali, makanya dia itu kasih sama hamba Tuhan supaya menebus dosanya gitu ya. Itu fitnah sebetulnya ya. Tapi maksudnya gini, ada orang yang mungkin selalu berbuat baik atau bagi-bagi uang kekayaannya. Teman saya di Sragen ini kan dapat tanah 12 hektar berapa ya waktu itu lupa ya, sekitar 12 hektar. Kok 12 hektar ya, pokoknya berhektar-hektar itu dari seorang yang bukan percaya. Ceritanya dia akan bagi-bagi sebelum meninggal. Tanah di Kalimantan itu sangat besar, berhektar-hektar, dan akhirnya dia wakafkan kalau mereka itu untuk pelayanan sosial. Nah teman saya ini karena pelayanannya adalah sosial, dia kebagian
berapa puluh hektar untuk pelayanan sosial itu. Nah, sama sebetulnya kita juga bisa mengumpulkan harta di surga dengan kekayaan kita. Nah, waktu pengadilan di situ, pengadilan pengadilan Kristus, kita ini dibagi-bagi ya, dibagi-bagi. Membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya ya. Makanya ada 6 mahkota ya yang akan diberikan kepada orang-orang percaya. Lalu bagaimana pengadilan bagi orang yang tidak percaya? Next, akan dihakimi setelah kebangkitan yang kedua, yaitu penghakiman tahta putih ya. Saya pernah sampaikan hal ini. Wahyu 20 ayat 11 sampai 13 ya, dikatakan bahwa lalu aku melihat ya, Yohanes melihat suatu tahta putih yang besar. Di sini enggak ada ya. Dan ia duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak lagi ditemukan tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi kalau orang-orang yang tidak percaya, mereka akan menghadapi tahta penghakiman tahta putih, yaitu kebangkitan yang kedua untuk dihukum. Tapi sebetulnya diadilinya menurut kitab-kitab mereka dahulu. Jika mereka, wah aku sudah berhasil melakukan kitabku, tetapi lalu dibuka kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ketika namanya tidak ada, lalu mereka akan dilemparkan kepada maut ya. Nah, tetapi kita nggak ada di penghakiman tahta putih. Bagi orang yang tidak percaya Yesus, dia harus dihakimi di tahta putih. Nah, kita tidak dihakimi di situ. Katakan puji Tuhan. Ya. Nah, setelah rapture kita akan menghadapi pengadilan anak domba ya tadi ya, pengadilan Kristus. Nah, di mana orang-orang yang terangkat akan mendapat mahkota. Nah, tetapi Bapak Ibu, ternyata dalam satu ayat dikatakan bahwa penghakiman kita ini dimulai sekarang. Next, ada? Penghakiman kita ini dimulai dari rumah Allah dahulu. Nah, kita akan belajar maksud Tuhan itu apa ya. Nah, 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, jelas kita tahu bahwa mereka yang kesudahannya mereka yang tidak percaya pada Injil Allah, dia harus menghadapi tahta putih. Tetapi Tuhan ternyata menghakimi kita, rumah Allah, dari sekarang. Ya. Next, kapan dihakimi? Sekarang. Nah, mengapa Tuhan menghakimi kita sekarang? Next. Yang pertama, penghakiman sekarang ini untuk memberikan hukuman karena Allah itu adil. Allah itu kasih. Amin. Yang setuju katakan amin. Tetapi Dia juga Allah yang adil. Setiap kesalahan juga ada konsekuensinya. Nah, Tuhan itu menghakimi gerejanya. Gereja itu siapa? Gereja kita ya, baik itu persekutuan, komunitas orang percaya dalam satu gereja lokal ya, atau juga tentang kita secara pribadi dan juga secara universal, gereja di seluruh dunia itu gereja. Nah, tujuan penghakiman itu bukan untuk menghancurkan kita, katakan amin, tetapi bicara tentang pertobatan. Katakan sama-sama, pertobatan. Next, jadi Tuhan nih tidak mau kita ini dihakimi di tahta putih bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena kalau kita kemarin cerita tentang kekerasan hati, kita nggak mau bertobat, kita nanti akhirnya dihakimi bersama-sama dengan orang yang percaya, yang tidak percaya. Dalam Wahyu 21 kan dikatakan bahwa ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian
mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, Bapak Ibu, Tuhan gak mau ketemu kita di sana. Tuhan mau ketemu kita di pengadilan anak domba, pengadilan Kristus, supaya kita hanya menerima mahkota ya. Tetapi kalau kita sendiri sekarang gak mau bertobat, ya habis saudara. Oleh karena itu kita harus bersyukur kalau ditegur Tuhan. Amin. Makanya Tuhan selalu mau menghakimi gerejanya sekarang. Sekarang ini sudah mulai ya di rumah Tuhan. Karena dikatakan barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi lewat apapun dalam hidup kita, ya orang sekarang kan bisa bilang bahwa banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan. Tetapi kita akan lihat sebetulnya masalah, tantangan, persoalan itu kan macam-macam ya. Ada yang karena kesalahan kita sendiri, ada yang karena memang ujian dari Tuhan, ada yang memang yaitu kecerobohan sendiri, ada yang Tuhan izinkan. Jadi baik itu teguran lewat orang tua, pasangan kita, ya teman-teman kita, bapak ibu rohani kita, ya bahkan mungkin lewat pemerintah yang ada, sakit penyakit, keuangan dan lain-lain. Kita harus tahu apakah itu teguran Tuhan, atau Tuhan izinkan untuk kita mengalami proses. Nah, kita dihakimi lebih dahulu, artinya Tuhan itu menguji kita. Tuhan menguji hidup kita, menilai hidup kita ini sekarang, karena nanti ketika kita sudah rapture, ketika ada pengadilan, sudah tidak ada kesempatan lagi. Nah, next, area-area yang Tuhan uji dan Tuhan hakimi yang jelas. Yang pertama, kita baca sama-sama tentang kekudusan hidup. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan. Lah kita ini mau tinggal bareng sama Tuhan. Amin. Yang tinggal mau ya. Oleh karena itu kalau kita mau tinggal sama Tuhan ya memang harus kudus. Nah, kekudusan Tuhan ini kan benar-benar nggak bisa dengan standar kita gitu. Kita pikir kita kudus, tapi Tuhan yang menilai hati kita. Tuhan menilai apa yang terjadi dalam hati kita, bukan apa yang tampak. Mungkin kalau yang tampak kita rajin ibadah, kita rajin ke gereja, selalu senyum di mana-mana gitu ya, selalu berbuat baik, tetapi Tuhan menilai apa yang di dalam hati kita, karena ternyata ada dosa-dosa yang tersembunyi atau dosa-dosa yang tidak kita sadari Bapak Ibu, atau kita tahu itu dosa tapi kita tetap lakukan. Nah, Tuhan tidak menilai tadi apa yang orang lihat, tetapi Tuhan menilai apa yang tersembunyi. Memang Tuhan bilang, Tuhan kan gak pernah mempermalukan kita loh, anak-anaknya, seperti orang tua ini kan gak pernah ya cerita-ceritain aib anak-anaknya gitu, selalu menutupi. Tapi dosalah yang akan mempermalukan kita. Tuhan memberikan waktu untuk kita bertobat. Nah, bila tidak bertobat, akan terekspos keluar. Nah, itu yang bikin malu. Tetapi Tuhan masih baik karena masih dihakimi sekarang. Nah, dosa yang tersembunyi itu, ada dosa yang disembunyikan jelas, ada kehidupan ganda ya. Di depan orang kelihatan kudus padahal dia munafik. Di tempat tersembunyi dia penuh kompromi. Nah, Bapak Ibu, di dalam Lukas 12 ayat 2-3 gini katakan ya. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Ya Bapak Ibu, bahkan sekarang gak cuma anak-anak Tuhan, tetapi segala perbuatan yang tersembunyi pun banyak disingkapkan. Ya memang lewat media sosial, bahkan sekarang kalau orang-orang dunia ya tidak bisa menyelesaikan masalah mereka memviralkan perbuatan-perbuatan anggota keluarga mereka. Misalnya nih, suaminya selingkuh, dia akan bongkar itu di medsos, dia buka semua gitu, bahkan ketika ngeruduk gitu kan. Sekarang mereka nggak sanggup nyelesain masalah mereka sendiri, mereka caranya seperti itu. Mereka ada yang bapaknya selingkuh atau bapaknya ini gimana gitu, kejar bapaknya sampai dibukakan perbuatannya. Nah,
Seperti itu, semua akan dibukakan. Nah, contohnya ya, hal kekudusan itu sampai yang kita tidak sadari. Saya tuh waktu kapan sedang berdoa, menyembah Tuhan, saya mulai mengucap syukur untuk orang-orang yang baik dalam kehidupan kami gitu ya. Semua baik, jemaat-jemaat di HOG itu semua baik-baik. Mengasihi kami semua ya, luar biasa. Nah, ketika saya berkati keluarga demi keluarga, lalu tiba-tiba Tuhan tuh ingatkan saya, Tuhan tegur saya. Saya diingatkan oleh satu orang ya. Orang itu baik bagi kami, bahkan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi hati saya ini nggak suka gitu karena waktu itu gini, gara-gara dia, ini di luar kota ya, gara-gara dia teman-teman saya nih satu pelayanan kok pada keluar ya. Itu kan padahal kata orang dia itu orangnya begini loh, dia orangnya begini, tapi jadi hati saya tuh nggak suka, nggak sadar. Padahal dia tuh baik sama kami, bahkan pernah menabur bagi pekerjaan Tuhan, buat pembangunan berapa puluh juta gitu. Tapi kok kenapa hati saya waktu itu nggak bisa berdoa buat dia gitu? Oh ternyata hati saya sudah tercemar, bahkan tidak saya sadari. Saya orang-orang berkata-kata yang nggak baik. Iya sih memang itu orangnya mau cuek banget, kalau temen tuh pilih-pilih, contohnya seperti itu ya. Nah itu tuh nggak kelihatan, tetapi itu salah, itu nggak kudus di hadapan Tuhan. Tuhan tuh mau kita itu selaras dengan pikiran Tuhan ya. Kita nggak boleh punya asumsi, kita nggak boleh punya kebenaran diri sendiri yang rasanya kita benar-benar aja, kudus-kudus saja, ternyata pikiran kita jahat. Nah ya, Tuhan mau kita ini kudus. Bukan berarti kita nggak bisa jatuh ya, karena 1 Yohanes dikatakan bahwa kalau kita ngomong kita nggak berbuat dosa, kita ini bohong, karena kita ini masih bisa jatuh dalam dosa. Yang penting kita mau mengaku dosa, kita mau membersihkan diri kita ya. Kalau tahu Tuhan tegur, Tuhan singkapkan, kita mau mengaku di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mungkin next ya, ada nggak? Oh belum. Jangan berpikir bahwa melakukan dosa itu nggak apa-apa karena nggak ketahuan. Ya, ingat Tuhan itu sebetulnya nggak mau mempermalukan kita, tetapi dosalah yang akan mempermalukan kita. Jadi misalnya kita ngelakuin dosa apa yang nggak kelihatan, kok nggak ada apa-apa sih? Aku juga nggak apa-apa, oke-oke aja. Ya mungkin Tuhan rasanya masih diem, ya. Kadang dosa kita masih disembunyikan, tapi bukan Tuhan membiarkan atau membenarkan, tapi Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat ya. Karena pada waktunya, kapanpun kita melakukan dosa yang terus-menerus dan gak bertobat, Tuhan akan singkapkan ya. Nah, teguran Tuhan ini yang pertama jelas dari hati nurani ya. Tuhan menaruh hukum-hukumnya di dalam hati nurani. Setiap orang yang diciptakan Tuhan ini, memang waktu awal Tuhan menciptakan manusia kan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan menaruh rohnya ya. Dia menaruh hati nurani yang sama seperti Tuhan sebetulnya. Dan ketika orang melakukan kejahatan, itu ada alarmnya. Tetapi ketika kita terus melakukan, alarmnya menjadi mati Bapak Ibu. Demikian juga kalau orang-orang di luar sana, atau hati nurani kita ini kan bisa berkurang standarnya ya, karena mungkin bentukan hidup yang keras, ada luka, ada apa yang membuat hati nurani ini menjadi tumpul. Makanya kalau orang di luar kok bisa ya berbuat baik ya, karena Tuhan tuh taruh hati nuraninya pada setiap orang ya, untuk tahu apa yang benar, apa yang baik. Dia tahu gitu, ini salah, ini benar, hanya sebatas itu. Nah, tetapi Tuhan juga menegur kita melalui firman. Betul enggak saudara? Jelas ya. Ketika ada dosa yang tersembunyi, firman menegur. Kita merasa ditelanjangin. Malah suujon tahu saudara? Kalau sebagai bapak gembala, malah katanya gembalanya nyindir, karena mungkin kan dia sudah curhat nih sama bapak gembala, ibu gembala, ketika disampaikan, lah itu
masalahku yang dikatakan di mimbar. Padahal tidak ya Bapak Ibu, mana ada sengaja-sengaja gitu nyiapin firman untuk si A, nyiapin firman untuk si B gitu ya. Enggak lah, kita nyiapin masalah keluarga ya pasti ada yang sedang mengalami masalah keluarga. Kita menyiapkan firman untuk masalah keuangan, ada yang sedang mengalami masalah keuangan. Bukan berarti lagi nyindir sana nyindir sini, itu beratnya jadi gembala ya. Tetapi kalau mungkin khotbah di tempat lain enggak masalah. Wah, Tuhan sedang berbicara nih kepadaku karena Bapak itu firman kok enggak tahu masalahku kok ngomong gitu. Tetapi ketika lagi ditegur ya sebagai domba-domba di tempat itu oleh gembalanya, suujon gitu, akhirnya kecewa, terus pindah keluar. Nah, tapi kalau nggak mau bertobat, ya akhirnya terekspos. Oleh karena itu, jangan kita mengeraskan hati. Lalu juga melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan atau nabi Tuhan. Mungkin ada hamba Tuhan yang punya karunia nubuat, karunia apa yang Tuhan titipkan pesan, bisa menyampaikan kepada kita. Kita nggak akan ya bisa menutupi pelanggaran kita. Ya, mau kita pelayanan hebat ya, siapapun kita, terkenal atau tidak ya, lewat atau kita seperti mau seperti domba padahal kita serigala ya. Nah, tetapi Tuhan itu baik, Dia sayang sama setiap kita anak-anaknya ya. Dalam Lukas 8 kan ayat 17 dikatakan, sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu pun yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Jadi kalau kita masih bisa ditegur baik-baik sama Tuhan, ya puji Tuhan ya. Kalau lama-lama kita nggak mau bertobat, ya Dia mungkin negur kita dengan keras. Makanya kadang-kadang kenapa sih harus sampai ditegur Tuhan dulu baru bertobat, harus sampai sakit yang mengerikan dulu baru bertobat. Janganlah ya saudara, lebih baik kita membuka hati untuk setiap firman yang datang kepada kita ya. Next, karena Tuhan memberikan waktu kepada kita, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Yang pertama jelas, selesaikan dulu secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau ketika disadarkan mungkin dengan firman, kita membuka hati, selesaikan dulu dengan Tuhan. Jangan harus dibongkar ya. Karena apa? Sebetulnya kan iblis yang menuntut terus sama Tuhan. Ketika dia di hadapan Bapa, dia akan nuntut terus dulu. Anakmu katanya sudah ditebus dengan darah Yesus. Kelakuannya dulu masih seperti itu. Terus Yesus mau gimana? Tetapi ketika kita mengakui, selesaikan dengan Tuhan. Tuhan, aku tuh mau loh Tuhan, aku mau berubah. Tuhan tolong aku. Yesus bisa bilang, enggak, Dia udah ngaku kok sama aku. Dia jadi pembela kita. Nah, itulah Tuhan kita luar biasa ya. Amin, jangan berpikir aman ya. Nah, ini dikatakan, tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Jadi bukan Tuhan yang mempermalukan kita, tetapi dosa kita yang akan terekspos. Kenapa Daud itu berkenan di hati Tuhan? Kan banyak nih tokoh-tokoh yang luar biasa yang tidak bercacat celah. Contohnya yang tidak pernah melakukan dosa, tokoh di Alkitab siapa Bapak Ibu? Contohnya Daniel. Wah, nama Daniel banyak sekali. Di gereja aja nama Daniel banyak gitu. Tapi jarang yang namanya Daud sih. David ya paling ya David. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena Daniel tuh tidak ada cacat celah. Bahkan Yusuf juga ya, walaupun mungkin awal-awalnya dia itu seneng ngadu-ngadu gitu ya, tapi kan dia itu nggak pernah tengkar sama saudara, nggak pernah membalas, ya nggak ada tanda centang merah lah, ya nggak suka marah, nggak suka bertengkar. Tapi kan Daud ini kan banyak sekali dosanya, jatuh bangun ya. Tapi Daud ini berespon baik terhadap teguran Tuhan. Bahkan ketika terekspos dia mengakui dan Tuhan pulihkan. Akuilah ya di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Kok bisa Tuhan pulihkan? Dia diberikan anak yang bernama Salomo, tanda Tuhan memulihkan menjadi anak yang terkaya, terhikmat, termulia, apalagi
terbanyak istrinya. Kalau itu terbanyak, ya berarti luar biasa lah ya. Waktu itu kan semuanya ada di dalam kekuasaan Salomo. Nah itu bukti Tuhan sudah pulihkan. Hebatnya itu bukan karena dia selalu menang dalam peperangan, tetapi dia hebat karena mengakui setiap kelemahannya ya. Karena di hadapan Tuhan kalau kita mengakui Ia setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, next level teguran. Level teguran itu sebetulnya di dalam Alkitab atau firman Tuhan sudah diajarkan ya. Yang pertama, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah dan seorang pemungut cukai. Nah, sebetulnya levelnya ini lumayan loh saudara. Bayangin ya, saya sama Pak Andi kalau ada orang yang kayaknya ini orang tuh nggak bener gitu ya, ditegur. Lalu biasanya kalau sudah levelnya biasanya ditegur di hadapan para penatua karena perlu saksi. Tetapi orang ini berani mati. Walaupun Pak Andi sudah tensinya agak keras, tetap berbohong saudara. Waduh, luar biasa ya. Nah tapi kalau misalnya di satu gereja, contohnya ya, saya tidak menyebutkan satu gereja tertentu, tapi ada di satu gereja, kalau dia sudah misalnya cerai atau berselingkuh atau apa, dia harus mengakui di depan jemaat. Ya, dia harus minta ampun dan dia mengakui. Mungkin teman saya waktu itu bilang, kok kayak gitu ya, sadis amat ya. Tapi sebetulnya gereja itu sedang melakukan ini loh. Sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Kira-kira nih Bapak Ibu kalau punya ditegur tuh sampai di depan umum diomong nih kesalahannya, keluar nggak saudara dari gereja itu? Pasti memalukan gitu ya. Tetapi ini nih ternyata ya seperti itu. Nah Bapak Ibu langsung aja kita next ya. Nah, Kisah Akan saudara tahu? Kisah setelah kemenangan Yosua merebut Yeriko, Israel kalah dengan kota yang kecil, yaitu kota Ai. Mereka bingung, waduh, wong bisa mereka bertempur, nggak bertempur ya, maksudnya mereka aja bisa memenangkan kota Yeriko dan melihat mujizat Tuhan yang ajaib, tapi ketika mereka akan menyerang kota Ai, kota yang sangat kecil, mereka kalah. Terus Yosua sujud di hadapan Tuhan, terus Tuhan bilang, ada yang dosa, ada yang menyimpan barang rampasan. Waduh, sudah diumumkan gitu, sudah mengalami kekalahan, ini orang yang berbuat dosa ini tidak mengaku. Lalu disidak, sudah kamu periksa sana, panggillah, kumpulkan semua suku, ada 12 suku, lalu setiap suku kamu periksa satu-satu. Itu pasti memerlukan waktu yang lama ya saudara, 12 suku. Dari suku itu lalu dicek lagi, dari setiap suku itu ada kaumnya. Lalu dari setiap kaum itu dicek lagi setiap keluarga. Mungkin satu suku dari mulai, kan kalau di bangsa Israel mereka kemah aja ada urutannya ya. Suku Ruben, suku apa itu ada posisinya masing-masing ya. Nah, ketika disidak satu-satu gitu, serem juga sih ya. Tapi orang ini enggak bergeming, enggak angkat tangan, enggak jatuh tersungkur. Akhirnya tampillah suku Yehuda. Dipanggil suku Yehuda, diperiksa satu suku mungkin beberapa kaum, dipanggillah kaum-kaum, lalu ketemulah kaum Serah, lalu ketemulah keluarga, dari kaum-kaum itu ada beberapa keluarga, ketemulah keluarga Sabdi. Ya. Lalu berkatalah Yosua, dari suku Yehuda, kaum Serah dan keluarga Sabdi. Berkatalah Yosua,
ketemulah seorang yang bernama Akan. Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Bapak Ibu, ternyata akan menyembunyikan barang rampasan itu di dalam kemah, dimasukkan ke dalam tanah, ditutupi ke tempat yang paling dalam, tetapi ketahuan, ya. Lalu akan ini dirajam. Waduh, kok dirajam, kejam sekali. Kenapa saudara? Karena sudah tahu dosa, tetapi tidak mau mengaku dosa. Dan dosanya membuat banyak orang mati. Jadi kalau kita namanya jahat di mata Tuhan, kalau kita berdosa tetapi kita menyebabkan orang lain mati atau menderita. Kenapa ngerokok nggak boleh katanya? Ngerokok itu jahat. Kenapa? Kalau orang kadang melakukan dosa untuk apa bedanya sama orang yang suka makan berlebihan, nggak penguasaan diri? Ini orang yang membela diri ya, ketika dinasihati untuk tidak merokok. Aku yang penting kan tidak terikat gitu. Orang itu banyak tuh melakukan itu, kok nggak ditegur, cuma aku yang ditegur. Nah Pak Andi aja bilang ulawong di pom bensin aja nggak boleh merokok, kok ya nurut. Yang kedua nggak ada itu tempat ruangan merokok di surga ya, enggak. Tetapi sebetulnya merokok itu lebih kena imbasnya adalah orang yang merokok pasif, pasangan saudara, anak saudara. Nah itu akhirnya menderita juga. Sebetulnya enggak cuma untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyebabkan orang lain menjadi sakit. Nah Bapak Ibu, itu akan ini menyembunyikan dosa. Kalau bahasa Jawanya akhirnya konangan ya. Nah, tidak nyembunyiin apapun akhirnya konangan, ketahuan. Nah, apa yang Tuhan hakimi ya, yang Tuhan uji. Yang kedua adalah, yang tadi pertama apa, masih ingat? Tentang kekudusan hidup. Yang kedua adalah kasih kepada Tuhan lebih dari yang lain. Ujian-ujian yang dihadapkan kepada kita, setiap orang percaya sama semuanya, walaupun caranya berbeda ya. Tuhan itu mau tunjukkan kepada diri kita siapa yang kita cintai, siapa yang lebih kita cintai, bukan kepada Tuhan. Jadi Tuhan tuh gak perlu bukti kita, tetapi Tuhan mau nunjukin dalam hidup kita, yang kamu kasih itu aku atau mamon, yang aku kasih itu aku apa anakmu, yang kau kasih itu aku atau kerjaanmu. Ya contohnya ya tuh Abraham dengan Ishak, saudara. Tuhan menguji siapa yang Abraham lebih cintai, anaknya atau Tuhan. Tetapi sebetulnya Tuhan tuh udah tahu belum ya kira-kira? Dia telah aku ketahui, tetapi sebetulnya ini akan menunjukkan kepada Abraham bahwa dia lebih mencintai Tuhan. Lalu Ayub, siapa yang lebih dia cintai? Anaknya, hartanya, kesehatannya, berkatnya yang Tuhan kasih atau Tuhan? Ya, sehingga kadang hati kita ini dipepet dengan masalah yang berat bagi kita. Ya, kenapa sih kadang-kadang Tuhan izinkan ketika percaya Yesus, wah orang ini tiba-tiba kok kayak dibuat bangkrut gitu. Ya, kadang kita nggak pernah tahu Tuhan tuh sedang menguduskan berkatnya. Apalagi mungkin orang itu dulu berkatnya dari mana nggak tahu, dimulai dari berkat Tuhan yang baru, atau juga Tuhan lagi memperbandingkan, menunjukkan kamu tuh lebih cinta uangmu atau cinta kepada Tuhan. Nah, kan bilang kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang di dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kalau nggak pernah diperbandingkan, nggak pernah tahu kita ini mengasihi siapa. Lalu next, Maria, dia lebih mengasihi siapa? Reputasinya dia jaga sungguh-sungguh, kehidupan kegadisannya, keperawanannya,
ya harga dirinya sebagai seorang wanita, atau jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Lalu Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego, jelas dia lebih mencintai nyawanya atau Tuhan. Ya, next. Jadi Tuhan menguji kita untuk menunjukkan kepada siapa, saudara? Kepada saya, bukan kepada Tuhan, siapa yang lebih kita cintai. Dan Tuhan ya menguji ketaatan lewat ketaatan tanpa jaminan. Ya. Kan kalau lagunya mereka yang sudah diuji, mereka sebetulnya menyanyi more than anything, more than anything, I love you Jesus, more than anything. Mari nyanyi sama-sama. More than anything, more than anything, I love you Jesus, more than anything. Mereka tokoh-tokoh yang sudah melewati bahwa Tuhan sudah melihat bahwa mereka mengerti siapa yang mereka kasihi lebih daripada apapun dan siapapun. Dan Tuhan menguji lewat ketaatan tanpa jaminan. Tuhan gak ngomong gini, kamu lakukan ini nanti tak tolong loh. Ya, Tuhan gak ngomong gitu. Ya, ketika semua mengerjakan bagiannya, dia gak tahu apa mau ditolong atau tidak, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita sungguh-sungguh mau membiarkan diri kita untuk diuji siapa yang lebih kita kasihi. Ya, next. Ya, ayat terakhir. Ayat yang terakhir saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan baca sama-sama. Begitu sayangnya Tuhan sama kita ya. 1 Korintus 11 ayat 32, 1, 2, 3. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita.